nanti akan dikembangkan ini SIHAP ya, yang dibiayai oleh pemerintah Korea berupa pembangunan gedung pusat pembelajaran yang akan menghubungkan Universitas Indonesia dengan berbagai universitas di Korea, yaitu gedung KOIKA. Nanti SIHAP itu Connectivity Hub sedang dibangun di sini di FIB UI, akan selesai tahun depan. Wih, keren. Iya. Keren. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Lucky Octaviano, manajer video Warta Kota Network. Sekarang bersama saya sudah ada narasumber yang mumpuni, mumpuni dan hebat, yaitu Pak Bondan Kanu Moyoso, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, kita mau bincang-bincang sedikit tentang apa sih yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI ya, apa aja ada di dalamnya, jurusannya apa aja, terus kemudian dulu, sekarang, dan nanti ke depannya akan seperti apa, dan juga nanti kita akan singgung sedikit profil Pak Bondan sedikit. Apa kabar Pak Bondan? Baik Mas Lucky. Ya. Pak Bondan, boleh Ya. cerita sedikit tentang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya nih, atau singkat FIB ya, Universitas Indonesia. Ya. Dulu, sekarang, dan ke depannya nanti seperti apa sih Pak? Ya, baik. Jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini dulu sebelum tahun 2000 namanya Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Iya, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Nah, tetapi memang setelah kita melihat perkembangan pengetahuan dan segala macam, kata sastra itu mungkin dianggap sudah tidak lagi bisa mewadahi seluruh pengetahuan humaniora yang berkembang saat ini, sehingga namanya pun diganti ya, menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, FIB ini atau dulunya Fakultas Sastra ini yang tertua di Indonesia. Berdirinya itu tahun 1940. Itu masih di masa kolonial Hindia Belanda. Waktu berdiri itu, ketika itu hanya ada beberapa sekolah tinggi yang lain ya. Salah satunya tentu saja yang paling tertua itu adalah GHS, Geneeskundige Hogeschool, dulu namanya Stovia, yang sekarang Stovia. ya Stovia ganti Geneeskundige Hogeschool, GHS, itu di tahun 30-an berganti nama, dan kemudian sekarang namanya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus kemudian ada lagi waktu itu yang di masa kolonial juga ada Technische Hogeschool. Technische Hogeschool itu di Bandung. Nah, itu yang kemudian menjadi Jadi ITB. ITB sekarang. Iya. Terus kemudian ada School Landbau ya, Landbau School. Itu yang sekarang itu pertanian. Itu yang sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor. Nah, yang keempat itu adalah Fakultas de Letteren. Itu Fakultas de Letteren itu adalah Fakultas Sastra. Fakultas de Letteren en Wijsbegeerte. Itu Fakultas Sastra dan Filsafat. Nah, itu Ada di Jakarta? itu yang kemudian menjadi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, berdirinya di Jakarta ya, di dekat Salemba, kampus Salemba itu ya, yang seberangnya sebelah sini itu. Dan ketika berdiri itu ya jurusan-jurusannya belum sebanyak seperti sekarang. Waktu itu mungkin yang ada adalah jurusan bebas, jurusan sastra gitu ya. Kemudian ada filsafat, itu pasti saja, dan jurusan arkeologi dan sejarah lah gitu. Nah, di dalam perkembangannya ini kemudian Fakultas de Letteren ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan kemudian ditempatkan di bawah Universitas Indonesia, dan namanya ketika itu berganti menjadi Fakultas Sastra. Dalam kelanjutannya kemudian ini menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan saat ini memiliki program studi sebanyak 15 yang terbesar atau terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa per prodi sekitar 70 sampai 80 orang, sehingga total jumlah mahasiswa satu angkatan itu 1000-an. Ya, cukup besar, sehingga keseluruhan di dalam satu tahun dari tingkat 1, 2, 3, 4 ada sekitar 4.000 sampai 5.000 mahasiswa yang berada di Fakultas Sastra yang terbagi dalam 50 prodi S1, kemudian ada sekitar 8 prodi magister atau S2, dan kemudian ada 6 prodi S3 atau doktoral ya. Jadi total kita jumlahnya sekitar 29 ya. Ada kajian wilayah juga. Sehingga total itu ada 29 program studi. Ini yang terbanyak di seluruh Indonesia ya sampai hari ini.
Nah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini saat ini menjadi salah satu fakultas ilmu pengetahuan budaya yang terbaik lah di Indonesia, begitu ya, dengan kualitas pendidikan yang juga merata di semua prodi, artinya hampir semuanya itu punya tingkat akreditasi unggul ya, beberapa sudah menjadi internasional bahkan ya, ada yang sudah internasional, yaitu prodi Indonesia dan prodi perpustakaan, dan ke depan itu kita akan menginternasionalisasikan semua prodi akreditasinya, sehingga kemudian bisa menerima mahasiswa asing, sehingga memungkinkan bagi kita untuk membuka double degree. Artinya bisa bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia untuk menyelenggarakan program pendidikan dengan gelar yang ganda ya. Bisa dengan universitas di Amerika, di Australia, atau di Eropa, atau dimanapun di Asia juga, untuk kemudian bisa menyelenggarakan program pendidikan di tingkat sarjana, di tingkat magister, atau humaniora. Nah, visi kita tentu saja ke depan adalah untuk memajukan bidang ilmu humaniora di Indonesia, dan juga tentu saja untuk memberikan kontribusi ya yang positif bagi pengembangan kebudayaan Indonesia. Nah, itu yang dilakukan melalui penelitian, melalui pengabdian masyarakat ya, dan melalui keterlibatan mahasiswa secara langsung dengan isu-isu budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat di seluruh Indonesia. Karena mahasiswa kita, nama kita Universitas Indonesia, itu berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Ada mahasiswa dari Aceh bahkan sampai ke Papua. Semuanya ada di sini. Ya, sesuai dengan namanya. Jadi memang ini tugas berat karena mengemban nama Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi kita juga harus nama Indonesia. Ya, mengakomodasi seluruh putra-putra Indonesia yang terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Saat ini ada mahasiswa asing yang kuliah di sini, Pak. Ya, itu juga menjadi salah satu sasaran pengembangan kita ke depan, bahwa ini akan dilakukan internasionalisasi dengan mencoba menerima mahasiswa asing sebanyak mungkin ya. Kita bukan hanya mengirim mahasiswa-mahasiswa terbaik kita ke berbagai perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia, tetapi juga berupaya untuk menarik mahasiswa dari berbagai penjuru dunia untuk belajar tentang budaya Indonesia. Dan kita punya semacam nilai jual yang lumayan lah untuk bisa menarik mereka, karena di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini ada prodi-prodi yang memiliki program pembelajaran yang sangat spesifik. Misalnya program studi Jawa misalnya. Program studi Jawa, ya. Ini mungkin kan di negara lain tidak ada, ataupun mungkin ada, mungkin hanya di beberapa negara tertentu ya. Ya mungkin di sana sebutannya kajian Indonesia gitu ya. Dan kita juga punya prodi arkeologi yang secara spesifik mempelajari berbagai macam tinggalan-tinggalan budaya yang sifatnya tangible itu ya, yang sangat spesifik di Indonesia itu kan banyak sekali, candi, situs, apa segala macam. Ya, belajarnya di sini. Iya, belajarnya di sini. Dan juga prodi Indonesia tentu saja, Ya, yang belajar tentang bahasa, budaya ya Indonesia. Ada prodi sejarah yang juga mengangkat tema-tema sejarah Indonesia, dan juga prodi filsafat yang mengangkat filsafat Nusantara. Nah, ini saya kira yang menjadi satu nilai lebih selain program-program studi bahasa yang mempelajari berbagai macam, bukan bahasa, program studi kewilayahan ataupun yang spesifik kenegaraan seperti Prancis, Belanda, yang mendalami berbagai budaya dan fenomena perkembangan terbaru dari masyarakat-masyarakat yang ada di berbagai wilayah di dunia. Jadi memang ini satu kombinasi yang cukup unik ya. Yang kami yakin bisa menarik para mahasiswa asing untuk datang dan belajar di FIB UI. Itu ada akreditasinya atau peringkat, Pak? Artinya dari seluruh fakultas ilmu budaya lah, atau ya pengetahuan budaya di sini dan di seluruh Indonesia, itu ada pemeringkatan nggak sih, Pak? Dari ada pemeringkatan juga berbagai versi gitu ya. Sampai saat ini menurut beberapa versi itu, misalnya paling tidak the Higher Education THE ataupun World University Ranking atau WUR itu ya. FIB sampai hari ini mungkin alhamdulillah ya, kalau saya tidak salah dari data tahun 2024 masih menempati posisi nomor 1 di Indonesia. Wow. Ya. Sobat Kota-Kota tuh kalau mau
Iya. Mau internasional, datangnya ke sini. Iya. Ini Pak, kan apa namanya? Ini musim penerimaan mahasiswa baru nih. Iya. Mahasiswa baru sekarang ini berapa Pak jumlahnya yang keterima, Pak? Iya, kita itu memang didorong untuk menerima mahasiswa paling tidak sebanyak-banyaknya begitu ya. Tetapi tentu saja kita punya keterbatasan karena jumlah dosen kita kan memiliki standar ya. Iya. Pengajar di FIB ini, FIB UI terutama diutamakan sampai sekarang ini adalah yang berjenjang doktoral atau S3. Oh. Nah, karena itu jumlah pengajar kami juga di satu prodi antara 12 sampai 16 orang. Sehingga dengan rasio yang ideal, kami ya tentu saja menerima tidak bisa banyak-banyak, akhirnya 70 mahasiswa. Jadi satu dosen untuk mengajar 5 sampai 8 mahasiswa lah gitu ya kalau di rata-rata untuk perangkatan itu ya. Nah, itu rasio yang lebih efektif, Pak, itu rasio yang bagus sehingga memang kita membatasi jumlah penerimaan mahasiswa, tapi bukan berarti jumlahnya sedikit. Yaitu tadi yang saya katakan, satu batch atau satu angkatan itu bisa mencapai total karena 15 prodi sampai 1.000 mahasiswa. Ya, itu termasuk banyak di lingkungan. Termasuk banyak kan? Ya, termasuk banyak. Iya. Nah, itu menarik, Pak. Kan ada juga program studi yang kewilayahan, Pak ya, kayak negara apa? Negara-negara itu Prancis, ya, Jerman, Belanda, Rusia, Arab, ya betul. Itu mereka masing-masing jurusan ini punya kerjasama nggak sih Pak dengan duta besar dan sebagainya gitu? Semuanya ada. Memang ini yang menjadi salah satu keunggulan dari FIB UI. Semua program studi, terutama yang mempelajari budaya dari berbagai negara itu punya hubungan langsung dengan negara-negara itu. Iya, jadi misalnya prodi Prancis, dia berhubungan langsung dengan pemerintah dan universitas di Prancis itu ya, dan juga dengan kedutaan besar Prancis di Indonesia. Prodi Inggris juga seperti itu, prodi Jerman juga seperti itu, Rusia juga seperti itu, dan kita punya beberapa prodi yang memang tidak banyak di Indonesia. Misalnya ya seperti prodi Prancis itu nggak banyak, prodi Cina itu juga nggak banyak ya, prodi Korea itu juga nggak banyak. Prodi Rusia ada prodi Korea? Ada prodi Korea. Prodi Korea sudah berdiri, mungkin usianya hampir 15 tahun. Kemudian ada prodi Rusia juga. Ini juga jumlahnya nggak banyak. Iya, jarang. Ya, ini prodi-prodi yang memang sangat spesifik dan khas. Dan mereka punya kerjasama yang baik dengan negara-negara yang mereka kaji. Termasuk prodi yang lain tentu saja. Jepang begitu ya. Inggris itu seperti itu. Arab itu sama. Semuanya memiliki kerjasama yang baik dengan negara-negara yang mereka pelajari. Kemudian ini Pak, dari dulu ada stigma gini Pak, kalau belajar sastra gitu ya Pak, sastra kewilayahan lah ya Pak ya, Cina, kemudian Rusia, kemudian bahkan ada Jawa, ilmu Jawa ya Pak ya, Jawa itu. Lulusannya nanti kerjanya di mana sih Pak? Gitu kayaknya ada pertanyaan kayak gitu Pak. Itu gimana Pak? Kalau dengan alumni sini? Iya, kalau untuk di FIB UI kami punya Treasure Studies, rata-rata itu nggak sampai 3 bulan ya sudah menemukan pekerjaan. Karena biasanya mereka selama menjadi mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan gitu ya. Jadi mereka membuka networking dan membuka berbagai macam kemungkinan untuk mengembangkan karir ya. Dan karena itu ketika mereka masuk ke dalam masyarakat setelah lulus dari sini, mereka biasanya sudah tahu akan berkiprah di mana dengan berbagai latar belakang backgroundnya itu. Jadi tingkat penyerapannya ke dalam dunia lapangan kerja itu tinggi di FIB ini tinggi sekali. Jadi apalagi yang lulusan dari berbagai macam prodi yang tadi mempelajari negara-negara itu peminatnya sangat banyak dari negara-negara itu. Misalnya prodi Korea bahkan belum lulus banyak yang mencari perusahaan-perusahaan Korea itu untuk banyak yang sudah mulai dipesan gitu ya oleh perusahaan-perusahaan itu. Ada beberapa perusahaan yang datang, perusahaan besar kepada kami di FIB itu menawarkan kerjasama untuk menyerap para lulusan kami karena mereka memang sangat membutuhkan ya
ahli-ahli tentang Korea misalnya yang memahami tentang Indonesia. Ya tentu dengan sendirinya mereka paham Indonesia karena mereka orang Indonesia ya, Iya, dan menguasai budaya Korea itu. Katanya jadi jembatan juga Pak. Iya, jadi jembatan. Iya. Dan itu sama prodi yang lain juga seperti itu, prodi Perancis, prodi Cina, ya prodi Arab ya, prodi Belanda seperti itu. Iya. Benar-benar. Nah, apa namanya? Apalagi Pak yang belum kira-kira apa sih Pak yang belum dicapai oleh FIB yang nantinya di bawah Bapak Bondan ini akan diwujudkan lah kira-kira ke depannya untuk FIB? Iya, saya kira kita kelas internasional ya. Kelas internasional. Kelas internasional itu di beberapa fakultas di UI, tidak semua, itu sudah diwujudkan. Artinya ada beberapa program studi di fakultas lain itu yang sudah membuka kelas-kelas yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di dunia. Gitu. Nah, kami menginginkan dalam waktu tidak lama lagi, FIB UI juga menyelenggarakan kelas-kelas internasional yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, baik secara luring maupun daring. Itulah apa yang menjadi salah satu target utama kami dalam waktu dekat itu. Memungkinkan untuk membuat pusat studi Pak, kayak karena sini ada pusat studi Jepang Pak ya? Iya. Apakah nanti ada pusat studi Perancis misalkan, pusat studi Iya. Jerman itu Iya. kedepannya akan ada seperti itu Pak? Iya, kalau pusat studi memang sebetulnya ada di dalam ranah kajian ya. Itu ada sekolah SKSG itu sekolah kajian strategik gitu. Itu ada beberapa pusat studi di sana yang menjadikan sekolah kajian. Tapi di sini juga ada pusat studi Jepang dan ada kajian nanti yang akan dikembangkan ini SIHAP ya, yang dibiayai oleh pemerintah Korea berupa pembangunan gedung pusat pembelajaran yang akan menghubungkan Universitas Indonesia dengan berbagai universitas di Korea, yaitu gedung KOIKA nanti. SIHAP itu Connectivity Hub sedang dibangun di sini di FIB UI. Akan selesai tahun depan. Wih, keren. Iya. Keren. Iya. Baik, itu tadi soal FIB. Sekarang Ya. boleh Pak cerita sedikit tentang profil Pak Bondan nih Pak. Dulu Ya. pernah bercita-cita jadi dekan kah atau gimana Pak? Apa kemudian dulu belajarnya di sini apa Pak? Saya belajar sejarah di Fakultas Sastra dulu, namanya masih masuk tahun 91. 1991. Ya, tidak pernah membayangkan mau jadi dekan atau apapun ya. Cuman ingin belajar ilmu sejarah karena sangat cinta pada ilmu Memang sejarah Pak? Iya. Pasti. Iya, Pasti senang sejarah saja gitu. Lulus tahun 96. Tahun 98 mengambil program S2 Magister di Sejarah UI, lulus tahun 2000. Terus tahun 2000 mendapat beasiswa tanah pergi ke Universitas Leiden di Belanda, tamat tahun 2002. Dan kemudian tahun 2005 mendapatkan beasiswa S3 dari Nufik untuk menyelesaikan program doktoral di Leiden University, tamat tahun 2011. Dan setelah itu mengabdi sebagai peneliti dan juga pengajar sejarah di Departemen Sejarah FIB UI sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya, itu. Cinta kampus banget Pak ya? Ya karena sukanya sejarah. Karena suka sejarah dan di sini ada tempatnya. Iya, itu. Iya. Karena nggak banyak juga orang yang suka sejarah Pak. Iya, memang. Iya. Tapi sebetulnya banyak, tapi jarang orang yang belajar secara akademis ya. Orang yang suka sejarah banyak sekali, tentu saja. Tapi mereka kebanyakan tidak menjadikannya sebagai karir akademis ya, hanya suka baca atau suka dengar cerita. Itu awalnya gimana Pak sampai suka sejarah? Saya dari kecil memang suka diceritakan oleh orang tua, terutama ibu saya ya. Cerita-cerita sejarah untuk membuat saya mau belajar gitu ya. Dan kemudian karena senang karena cara beliau menceritakannya itu sangat menarik ya, saya jadi suka sejarah. Jadi suka baca buku, ingin tahu lebih jauh. Akhirnya dari kecil memang jadi suka baca dan senang sekali sejarah. Luar biasa. Pak, kalau hobinya senang apa Pak? Hobi saya banyak, suka jalan-jalan, suka traveling kemana-mana itu ya, ke berbagai tempat di Indonesia terutama. Saya hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Sudah pernah kebetulan karena dibawa oleh Kemendikbud mengikuti program dulu untuk pembekalan pada guru-guru. Jadi saya beruntung ketika itu bisa hampir mungkin sudah dari 38 atau berapa sekarang provinsi? Mana yang belum Pak? Udah semua Pak? Hampir semuanya sudah, tapi provinsi yang baru enggak, tuh di Pegunungan Papua belum. Papua Pegunungan. Ya, Papua Pegunungan dan Papua yang lain belum. Saya baru ke Papua Barat sama ke mana? Jayapura ya. Jayapura.
terus ke tempat-tempat lain hampir semuanya sudah. Hampir semuanya udah. Iya, Luar biasa. seluruh Indonesia. Dan itu satu pengalaman yang sangat berharga karena nggak banyak orang Indonesia pernah melihat Indonesia ya. Betul, Pak. Yang melihat Indonesia hanya lewat TV atau lewat buku. Betul. Tapi melihat Indonesia secara langsung karena tanah air kita begitu luasnya. Betul. Itu saya kira banyak orang Indonesia dari lahir sampai meninggal tidak pernah melihat Indonesia secara Iya, langsung. betul. Padahal Ya, mungkin yang dilihat hanya sebagian dari Indonesia mungkin ya. Tempat apa dia beraktivitas atau tempat dia bekerja, mungkin pindah beberapa tempat, tapi tidak pernah lihat dari Papua sampai ke Merauke, tidak pernah lihat dari Sabang sampai Pulau Rote, itu tidak semua tempat dia. Kan begitu luasnya negara kita ya. betul. Iya. Malah orang sekarang malah lebih milih pergi ke luar negeri, Pak. Betul, padahal Katanya lebih murah. Gitu. iya. Padahal yang di Indonesia aja belum dilihat semua. Belum dilihat Iya, semua. Budayanya, lain-lain dan sebagainya. Begitu luasnya negara kita, ya. Kepada anak-anak, Iya. apakah Bapak juga menceritakan sejarah juga, Pak? Oh iya, Pak, sama. Artinya ya. sama aja ketika dulu ibu Bapak. Iya, sama. Pada anak-anak terutama mahasiswa saya ceritakan kepada siapapun lah yang suka kepada sejarah, termasuk kepada masyarakat secara umum ya. Saya selalu menyampaikan apa yang menurut saya penting untuk disampaikan ya. Terutama ini kan sejarah itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi sumber inspirasi sebetulnya. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa menjadi titik tolak ya untuk memikirkan kembali bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang. Belajarnya dari sejarah. Iya, dari sejarah. Ya karena ada idiom Prancis, histoire et se répète. Iya. Sejarah adalah sesuatu yang berulang. Benar itu? Betul. Benar itu, Pak? Ya, yang berulang pola-polanya ya. Pola-polanya. Iya, ya betul, betul. Artinya dulu pernah ada kejadian ini Iya. dengan komponen sejarah ini lalu di masa yang lain lagi begitu juga, Pak. Betul. Iya. Betul. Itu. Jadi sobat Otak dan Tribun Depok belajar sejarah bukan cuma apa Pak ya, baca lalu dihafal dan sebagainya. Bukan, Justru dari situ kita bisa memaknai ya. Iya, karena sejarah kan tentang manusia ya. Betul. Tentang manusia. Jadi memang menarik sekali belajar tentang bagaimana manusia merespon berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupannya, dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, semua aspek lah. Gitu. Jadi menarik sekali memang sejarah itu. Bagi saya. Bagi sebagian orang Bapak. Selain jalan-jalan apa Pak? Hobi apa Pak? Hobi saya selain jalan-jalan, ya baca buku paling itu, baca buku, berpetualang gitu ya. Saya suka itu berpetualang, jalan-jalan, baca buku gitu ya. Jadi senang lihat hal-hal yang baru gitu. Ya. Oke. Ya. Pantas di ruangannya banyak buku ya. Ini nggak seberapa di rumah ya, nggak karu-karuan. Iya. Pak itu terus sejarah itu terus diperbarui kan, artinya pengetahuan diupdate terus. Diupdate terus. Artinya juga di belahan dunia lain juga ada. Itu juga Iya, betul. Iya. Saya kira sejarah memang harus ditafsirkan oleh setiap generasi ya. Jadi nggak bisa satu penafsiran diulang-ulang dan diterima oleh generasi-generasi berikutnya, karena setiap generasi tentu punya pemahaman yang berbeda terhadap sejarah mereka ya. Karena zamannya udah berubah gitu ya. Jadi pemaknaan itu harus selalu diberikan kembali. Karena mungkin juga karena situasi yang berubah, maknanya juga berubah. Hal yang sama itu bisa dipahami dengan cara yang berbeda gitu ya. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Lalu kemudian kalau ada yang berusaha untuk menyelewengkan dalam tanda petik alur sejarah, itu gimana Pak? Ya itu biasa, masalah klaim atau legitimasi itu terjadi, terutama dalam hal kehidupan politik biasanya itu terjadinya. Nah itu satu fenomena yang tidak terhindarkan. Makanya penting punya landasan pengetahuan sejarah agar tidak mengalami distorsi, terpengaruh oleh pandangan-pandangan sejarah yang salah itu, yang kemudian dijadikan pegangan ya, sehingga banyak orang yang kemudian menempuh langkah yang kurang pas atau tidak tepat dalam hidupnya. Kan pemahaman tentang berbagai hal yang terkait dengan identitas personalnya yang tidak pas gitu. Tentang jati dirinya, tentang agamanya, tentang identitas budayanya, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, kalau tidak dipelajari dengan baik, nah itu bisa menimbulkan salah mengambil sikap dan salah mengambil jalan hidup gitu.
ada etikanya Pak. Etika sejarah itu ada nggak sih Pak? Artinya ketika satu pihak mendistorsi alur sejarah, ya orang ini nggak beretika gitu ada nggak sih Pak? Ada nggak? Ya, sebetulnya nggak ada secara khusus ya, karena ini kan banyak layer pemahaman tentang sejarah. Ada sejarah secara akademis, ada sejarah yang dipahami oleh masyarakat umum, ya, ada sejarah sebagai alat legitimasi politik, ya. Jadi dalam kehidupan kita tuh ada banyak sejarah. Ketika kita bicara sejarah, sebetulnya yang dimaksud sejarah yang mana? Nah, orang tuh cenderung menggeneralisasi. Kadang-kadang sejarah akademis dicampur aduk sama sejarah sebagai legitimasi politik, dicampur aduk sama sejarah yang hidup di dalam masyarakat, sehingga terjadilah hal-hal yang kemudian menyebabkan orang nggak percaya sama sejarah. Padahal mungkin yang sedang dibicarakan itu yang terkait dengan sejarah politik misalnya. Politik dalam memaknai sejarah yang seringkali ya sangat bias. Beda dengan sejarah akademis gitu. Tapi karena begitu dia bilang dia nggak suka sejarah. Kok isinya kebohongan semua. Mungkin yang dia maksud sejarah politik atau sejarah yang ada di masyarakat gitu ya. Ya itu nggak beda dengan berbagai bidang ilmu yang lain. Ya ilmu kesehatan juga kan macam-macam ya. Ada kesehatan tentang psikis, ada kesehatan tentang fisik, ya macam-macam lah. Kesehatan mental, apa segala macam. Ya kesehatan nggak bisa digeneralisasi. Demikian juga dengan sejarah. Ya, ada tahapan-tahapan, layer-layer dan berbagai macam tingkat pemahaman dan ada berbagai aspek yang tidak bisa dinarasikan tunggal hanya sebagai sejarah saja. Karena sejarah juga ada macam-macam lapis-lapis dan aspek-aspeknya itu. Iya. Pak, terakhir Pak. Iya. Apa sih Pak yang belum tercapai di hidup Bapak? Oh, kehidupan saya. Iya. Oh iya, Apa saya Pak sebetulnya tidak penasaran ini belum kecapai nih. Iya, Apa gitu? saya sebetulnya tidak terlalu berambisi macam-macam ya dalam hidup, cuma ingin menjadi orang baik saja. Nah itu mungkin yang belum tercapai, betul-betul jadi orang baik gitu. Itu sulit itu menjadi orang baik yang karena ukurannya bukan iya, diri, iya. ukurannya dari orang lain. Iya, saya cuma ingin jadi orang baik karena hidup di dunia kan nggak terlalu lama ya. Ya itu untuk menjadi manusia yang baik yang betul-betul memiliki tanggung jawab dan berguna bagi kehidupan orang lain, itu yang belum betul-betul bisa saya capai menurut standar yang saya bayangkan gitu ya. Walaupun mungkin ya sedikit banyak saya bersyukurlah sudah banyak diberi kemudahan, tetapi tentu saja ada banyak hal juga yang ingin saya wujudkan dalam hidup saya. Tapi mungkin juga nggak pernah tercapai karena manusia itu kan selalu berproses ya, nggak pernah selesai gitu. Ya kita juga harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Iya. Baik Pak. Iya. Terima kasih banyak bincang-bincangnya. Iya, sama-sama Mas. Banyak ilmu yang serap dari Bapak ya. Sama-sama Mas. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga. Baik, Sobat Warta Kota dan Tribunnews Depok, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Bondan Kanumoyoso selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Semoga dapat menginspirasi Sobat Warta Kota dan Tribunnews Depok bincang-bincang kami tadi ya. Baik, sampai berjumpa kembali dengan narasumber yang lain dan tema yang lain. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.